Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Fakultas Teknik, Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada, rekan-rekan sejawat dosen dan segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, para tamu undangan, keluarga yang saya cintai, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga hari ini kita bisa berada di Balai Senat Universitas Gadjah Mada dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara yang sakral ini. Rasa syukur tiada hentinya saya panjatkan karena pertolongan dan kehendak Allah. Saya bisa berdiri di tempat yang mulia ini di depan para hadirin yang terhormat untuk menyampaikan pidato ilmiah dalam rangka pengukuhan guru besar bagi saya. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya menyandang jabatan akademik sebagai guru besar dalam bidang sedimentologi stratigrafi. Sungguh merupakan kehormatan bagi saya mendapatkan kesempatan menyampaikan pidato pengukuhan guru besar di hadapan majelis yang sangat terhormat ini sebagai salah satu tradisi akademik di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan intisari dari keilmuan yang saya pelajari, teliti, kembangkan, ajarkan, dan praktekkan selama ini. Pidato ilmiah ini mengangkat judul Sedimentologi Stratigrafi untuk Eksplorasi Sumber Daya dan Mitigasi Bencana Geologi, dengan harapan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi kedua tujuan utama tersebut. Dengan waktu yang sangat terbatas ini, izinkan saya meringkas pidato ini dengan lebih fokus kepada penerapan sedimentologi stratigrafi pada eksplorasi minyak dan gas bumi, sedangkan bencana juga saya fokuskan kepada bencana sedimenter banjir lahar, di mana keduanya merupakan bidang terapan yang selama ini saya banyak terlibat. Pendahuluan. Hadirin yang terhormat, batuan sedimen merupakan batuan yang menutupi hampir 75% dari permukaan kerak bumi yang terbentuk pada cekungan-cekungan sedimenter sejak zaman Archean, sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Sepanjang sejarah kehidupan dan peradaban manusia, batuan sedimen selalu menjadi tumpuan aktivitas manusia untuk tempat tinggal, pertanian, industri, infrastruktur, dan sebagainya. Selain itu, pada batuan sedimen juga terkandung sumber daya alam dan sumber daya geologi yang menjadi pendukung utama kehidupan manusia sejak zaman purba hingga sekarang. Air tanah, minyak, dan gas bumi hampir secara keseluruhan tersimpan dalam batuan sedimen. Begitu pula dengan mineral atau endapan biji yang sebagian ditemukan pada batuan sedimen. Menurut keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 77 tahun 2022, disebutkan bahwa selain sumber daya mineral biji primer, tercatat beberapa sumber daya mineral biji dalam bentuk endapan sedimenter dengan jumlah yang cukup besar. Endapan sedimenter yang terlaporkan diantaranya adalah endapan emas aluvial sebesar 1.628 juta metrik ton basah dan endapan pasir besi sebesar 3.475 juta metrik ton basah. Selain itu, batuan sedimen mempunyai kemampuan menampung air meteorik dalam jumlah yang mencukupi untuk menopang kebutuhan manusia secara keseluruhan. Menurut Peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2017, di wilayah Indonesia terdapat 421 cekungan air tanah atau CAT, di mana potensi air tawar yang tersimpan di dalam endapan atau batuan sedimen pada CAT tersebut mencapai sekitar 100 miliar meter kubik, angka yang cukup untuk mendukung kehidupan 278 juta rakyat Indonesia sekarang ini. Selanjutnya,
Potensi sumber daya geologi pada batuan sedimen yang menonjol adalah adanya akumulasi minyak dan gas bumi. Indonesia tercatat telah memanfaatkan sumber energi fosil yang diambil dari batuan sedimen bawah permukaan tersebut lebih dari 100 tahun dan masih akan menggantungkan kepada sumber daya ini secara dominan setidaknya sampai 50 tahun yang akan datang. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN, pada tahun 2025 ini pasukan minyak dan gas bumi yang harus dipenuhi untuk setiap tahunnya adalah sebesar 188,2 juta ton minyak ekuivalen atau MTOE, million tons of oil equivalent. Pada tahun 2050 nanti, kebutuhan minyak dan gas bumi justru meningkat hampir 2,5 kali lipat menjadi sebesar 440,6 MTOE, yang itu setara dengan 556,9 juta barrel atau 88,9 triliun liter dari kebutuhan penyediaan energi primer sebesar 1012,3 MTOE. Secara proporsional, penyediaan minyak dan gas bumi pada tahun itu masih diperlukan sebesar 43,5% dari total energi bauran. Adapun sisi potensi negatif dari proses sedimentasi bagi manusia adalah bencana sedimenter itu sendiri. Menurut data dari Pusat Pengendalian Operasi BNPB, tercatat pada periode 1 Januari sampai 1 November 2023 ini telah terjadi 461 bencana tanah longsor, 917 bencana banjir, dan 24 gelombang pasang dan abrasi yang menimbulkan kerugian finansial cukup besar, bahkan kerugian jiwa. Proses yang semacam ini akan terus berjalan sebagai sebuah proses alamiah, baik karena kontrol alam maupun pengaruh aktivitas manusia. Definisi dan sejarah keilmuan serta metode pembelajaran dan penelitian dalam sedimentologi stratigrafi. Menurut beberapa ahli ilmu bumi yang banyak berfokus pada batuan sedimen sebagai objek kajian, sedimentologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari pembentukan batuan sedimen yang mencakup proses pelapukan batuan asal, erosi, transportasi, pengendapan, hingga pembatuan atau litifikasi. Sedangkan stratigrafi adalah studi tentang batuan untuk menjelaskan urut-urutan batuan dan waktu terbentuknya dalam hubungannya dengan sejarah bumi. Sedimentologi dan stratigrafi merupakan bagian dari ilmu geologi yang berkembang dengan memanfaatkan postulat keilmuan yang telah ada sejak abad ke-17. Bidang ilmu ini semakin berkembang seiring dengan pemanfaatan ilmu geologi dalam berbagai bidang, baik untuk kegiatan eksplorasi sumber daya geologi maupun mitigasi bencana. Studi sedimentologi stratigrafi saat ini juga berkembang kepada aplikasi inovatif seperti analisis lingkungan, evaluasi iklim purba, sumber daya air, polusi laut, dan pemodelan numerik. Untuk melakukan penelitian di bidang sedimentologi stratigrafi, batuan sedimen sebagai objek penelitian dapat diamati berdasarkan data dengan skala makro, seluas cekungan sedimenter, hingga skala mikro, seperti material berukuran lempung atau mikron. Analisis data batuan sedimen dimulai dari pengenalan tubuh batuan sedimen untuk menafsirkan proses sedimentasi, gabungan tubuh batuan sedimen yang spesifik untuk menafsirkan lingkungan pengendapan, suksesi batuan sedimen dari bawah ke atas untuk mengetahui dinamika sedimentasi, hingga korelasi batuan sedimen dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memahami konsep pengisian cekungan sedimenter. Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, diperlukan analisis parsial pendukung yang lebih detail seperti petrografi, paleontologi, SIM, XRD, XRF, dan sebagainya. Sintetis suatu penelitian sedimentologi stratigrafi umumnya dengan menggabungkan semua hasil analisis di lapangan maupun di laboratorium dan juga pemodelan dari perangkat lunak. Eksplorasi sumber daya geologi pada batuan sedimen. Hadirin yang saya muliakan, berdasarkan penelitian di 20 cekungan sedimenter di seluruh wilayah Indonesia dengan studi kasus sekitar 40 area yang berada di cekungan sedimenter tersebut, dapat dipastikan bahwa sedimentologi stratigrafi merupakan bagian utama yang selalu ada dan bisa menentukan keberhasilan kegiatan eksplorasi dan pengembangan suatu lapangan migas. Peranan sedimentologi stratigrafi pada penelitian ini diharapkan dapat menjawab proses pengisian cekungan sedimenter
penentuan lingkungan pengendapan, sebaran batuan sedimen, hubungan antar tubuh batuan sedimen, hingga kualitas dan kuantitas batuan sedimen yang berkaitan dengan sistem perminyakan atau petroleum system. Cekungan sedimenter adalah tempat di mana kerak bumi mengalami penurunan yang memungkinkan sedimen terakumulasi di atas batuan dasar. Cekungan sedimenter mempunyai ukuran luas mencapai ratusan ribu kilometer persegi dengan kedalaman bisa mencapai puluhan kilometer. Pengisian cekungan sedimenter berjalan dengan melibatkan proses sedimentasi di berbagai lingkungan pengendapan. Secara sederhana, proses pengisian cekungan tersebut digambarkan oleh adanya hubungan antara suplai atau pasokan sedimen dan ruang akomodasi yang dinamis sehingga menghasilkan pola tumbukan sedimen yang khas secara vertikal dan lateral yang disebut sebagai sekuen stratigrafi. Sekuen stratigrafi telah banyak diadopsi dalam industri migas karena dapat menjelaskan dengan baik hubungan antar strata batuan sedimen dalam kerangka waktu dan bisa dimanfaatkan dalam menginterpretasi hubungan antar fasies batuan. Studi sekuen stratigrafi dan fasies dapat menggunakan data permukaan berupa singkapan batuan maupun data bawah permukaan seperti seismik dan log sumuran. Penelitian mengenai pengisian cekungan sedimenter, sekuen stratigrafi dan fasies pengendapan untuk mendukung kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia dengan menggunakan data permukaan telah banyak kami lakukan di beberapa area di Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat Utara, Jawa Timur Utara, dan lain-lain. Lingkungan pengendapan yang telah diketahui berdasarkan analisis data yang ada selanjutnya dihubungkan dengan lingkungan pengendapan yang lain untuk mengetahui persebarannya dari waktu ke waktu. Dalam beberapa pekerjaan penelitian, penyusunan peta lingkungan pengendapan ini disebut dengan Gross Depositional Environment atau GDE Maps, seperti yang kami lakukan di Cekungan Salawati, Cekungan Sumatera Utara, dan Cekungan Natuna Barat. Berdasarkan peta lingkungan pengendapan dari waktu ke waktu tersebut, dapat dimanfaatkan untuk mengontrol interpretasi sebaran batuan sedimen tertentu, misalnya batuan reservoir yang dihasilkan oleh proses sedimentasi di lingkungan pengendapan. Pada skala yang lebih luas, adanya kontrol tektonik selama proses pengisian cekungan akan menghasilkan suatu kombinasi informasi yang menggambarkan susunan batuan secara vertikal dan tektonik yang mengontrolnya. Dalam hal ini disebut dengan tektonostratigrafi. Dalam suatu kegiatan eksplorasi migas, tektonostratigrafi umumnya akan dihubungkan dengan keberadaan sistem perminyakan atau petroleum system. Studi tektonostratigrafi dan sistem perminyakan dengan memanfaatkan data permukaan dan bawah permukaan hampir selalu dilakukan pada kegiatan studi bersama dengan industri migas. Beberapa yang dipublikasi misalnya di Cekungan Banyumas, Cekungan Timur Barat, Cekungan Angke Megah, Papua, dan lain sebagainya. Sedimentologi stratigrafi juga digunakan untuk menentukan karakteristik reservoir pada sebagian besar lapangan minyak dan gas bumi. Karakteristik reservoir ini antara lain adalah adanya variasi internal berupa ketebalan, nilai porositas, permeabilitas, dan sifat petrofisika lainnya yang terbentuk sebagai respon pengendapan primer maupun perubahan sekunder akibat diagenesis. Beberapa penelitian telah kami lakukan dengan menggunakan data permukaan untuk menentukan porositas dan permeabilitas, misalnya area Kalimantan Timur, Jawa Timur Utara, dan Cekungan Sumatera Selatan. Pada penelitian yang menggunakan data bawah permukaan, karakteristik litofasias, lingkungan pengendapan, dan potensi reservoir ditentukan berdasarkan data log sumuran dan batu inti. Selain batu pasir, batuan karbonat merupakan salah satu target reservoir utama. Pada reservoir karbonat, variasi petrofisika berupa porositas dan permeabilitas cenderung mengalami perubahan oleh proses diagenesis berikutnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai diagenesis dan pengaruhnya terhadap variasi petrofisika merupakan kemampuan mendasar yang harus dikuasai ahli sedimentologi. Untuk mengetahui distribusi sifat fisik maupun petrofisika reservoir, maka dilakukan pemodelan geologi dengan memanfaatkan dan pemanfaatan untuk perencanaan produksi maupun injeksi fluida pendorong pada pengambilan cadangan lebih lanjut. Eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia secara umum dikontrol oleh kondisi geologis setempat, tahapan studi pada cekungan sedimenter terkait, ketersediaan data, dan aksesibilitas ke wilayah studi. Berdasarkan faktor tersebut, Indonesia dibagi menjadi dua wilayah utama, yaitu Indonesia bagian barat dan timur. Menurut Suryono 2013, eksplorasi di wilayah Indonesia bagian barat lebih difokuskan pada evaluasi ulang penelitian sebelumnya,
dan pengembangan konsep eksplorasi yang sudah ada atau menghasilkan konsep eksplorasi baru pada cekungan tersier. Sedangkan strategi eksplorasi di kawasan timur Indonesia menggunakan metode yang lebih konvensional di wilayah frontier dengan karakteristik cekungan berumur tersier hingga Paleozoikum. Mitigasi bencana sedimen. Hadirin yang saya muliakan, proses sedimentasi bisa berjalan sangat lambat sekaligus bisa sangat cepat. Apabila proses sedimentasi yang berjalan cepat ini terjadi di daratan dan bersinggungan dengan kepentingan manusia, hal ini akan bisa mengakibatkan terjadinya bencana. Untuk wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, ancaman bahaya dari bencana sedimenter yang cukup spesifik adalah berupa banjir lahar yang menyertai erupsi Gunung Merapi. Pada erupsi 2010 lalu, sekitar 140 juta meter kubik material vulkanik dikeluarkan dari kawah Merapi. Material vulkanik dengan volume yang begitu besar pada akhirnya memicu terjadinya aliran lahar pada tahun 2011 di beberapa sungai yang berhulu di lereng atau puncak Merapi. Kami telah melakukan analisis mekanisme sedimentasi dan potensi bencana sedimenter khususnya di daerah rawan bencana lahar Gunung Merapi melalui perspektif ilmu sedimentologi stratigrafi. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme transportasi sedimen utama yang terjadi adalah hyperconcentrated flow, disebabkan oleh endapan vulkanik yang belum membatu di area hulu hingga kaki atau lereng gunung yang mudah sekali tererosi oleh aliran air permukaan. Erosi berjalan cepat, akhirnya terakumulasi pada sungai menjadikan aliran lahar dengan volumetrik yang besar. Mitigasi terhadap ancaman banjir lahar pada daerah hilir, terutama di sepanjang aliran sungai Gendol dan Opak, menunjukkan bahwa potensi banjir lahar waktu itu bisa mencapai daerah wisata Kompleks Candi Prambanan. Penutup. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sedimentologi dan stratigrafi akan senantiasa mengiringi proses peradaban manusia dalam pemenuhan banyak kebutuhan dan upaya menghindari bencana. Allah meletakkan banyak sekali rezeki, pelajaran dan cobaan pada alam ini termasuk pada batuan sedimen. Apa yang telah saya sampaikan di atas barangkali hanya sedikit dari salah satu upaya untuk menjabarkan sepenggal ayat pendek dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 20, wa ilal ardi kaifa sutikat. Apakah mereka tidak memperhatikan dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Memahami dengan baik karakteristik batuan sedimen di kerak bumi akan menuntun seseorang untuk lebih bijak dalam melakukan eksplorasi, sementara untuk mengenali proses sedimenter akan mengajari seseorang untuk lebih mawas diri pada setiap potensi bencana yang mungkin terjadi. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, saya meyakini bahwa capaian yang saya raih sebagai guru besar di Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada pada dasarnya adalah ketentuan Allah, Rabb semesta alam, di mana untuk meraihnya saya harus menjalani sunnahnya dengan berikhtiar. Selanjutnya Allah mendatangkan banyak pribadi-pribadi baik dan mulia untuk menolong perjalanan saya itu. Oleh karena itu, setelah bersyukur sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan ungkapan terima kasih kepada pribadi, institusi, kelompok, jamaah, atau organisasi berikut. Namun, mempertimbangkan terbatasnya waktu yang ada, dengan berat hati saya terpaksa melakukan sesuatu yang ingin saya hindari, yaitu meringkas ucapan terima kasih. Semoga ini tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih saya kepada semua yang seharusnya saya sebutkan namanya. Insya Allah yang tertulis dalam dokumen pidato dan yang ditampilkan pada media akan abadi menyertai kami untuk selalu mengingatnya. Yang pertama, Rektor dan Senat Akademik Universitas Gadjah Mada, Dekan dan Senat Fakultas Teknik, Ketua dan Pengurus Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, beserta seluruh unsur pimpinan dan anggota di dalamnya yang telah membantu mengusulkan, mendampingi dan menyetujui usulan saya sebagai guru besar dalam bidang sedimentologi stratigrafi. Saya ingin sekali mencium tangan penuh takzim sebagai wujud ucapan syukur kepada segenap guru saya di SDN Gendol 2 Ngawi Jawa Timur, SMP Negeri Sine Kabupaten Ngawi Jawa Timur, SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, dan semua dosen saya di program sarjana dan magister jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Insan-insan mulia yang telah mengajarkan kepada saya adab dan membawa suluh kehidupan berwujud ilmu. Dua hal pokok yang menjadi bekal untuk menyusuri waktu sejak itu
dan sesudahnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Selama menempuh kuliah sarjana, saya didampingi oleh Insinyur Sutoto Sarjana Utama selaku dosen pembimbing akademik sekaligus pengganti orang tua saya. Sedangkan pengenalan lanjut di bidang sedimentologi stratigrafi saya dapatkan dari pembimbingan tugas akhir secara tulus, ikhlas, dan penuh dedikasi yang diberikan oleh Insinyur Wartono Raharjo. Melanjutkan pengetahuan dan pemahaman di bidang sedimentologi modern untuk tesis, saya mendapatkan pembimbingan dan pengarahan terbaik dari Profesor Sukandarumidi almarhum dan Profesor Subagio Pramumijoyo. Studi formal bidang sedimentologi dan stratigrafi saya lanjutkan ketika mengambil program doktoral di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan promotor sekaligus ketua proyek yang mendanai studi saya, Profesor Muhammad Safi Leman, didampingi ko-promotor Profesor C. Aziz Ali dan Profesor Kamal Rosan Mohammed. Ucapan terima kasih setulusnya dan doa terbaik selalu untuk pribadi-pribadi mulia di atas. Segenap dosen dan tenaga kependidikan di jurusan atau Departemen Teknik Geologi adalah keluarga yang didekatkan kepada saya, sehingga saya bisa bekerja dengan baik dan bahagia selama ini. Terima kasih, semoga menjadi amal soleh teman-teman semua dan mendapatkan balasan dari Allah. Saya merasa mendapatkan mentor yang luar biasa hebat sejak memulai jabatan struktural. Profesor Dwi Korita Karnawati di Departemen Teknik Geologi, kemudian Profesor Panut Mulyono, Profesor Nizam, dan Dr. Muhammad Wasis Wildan di Fakultas Teknik. Terima kasih karena telah mengajari saya tentang tanggung jawab, keberanian, ketegasan, dan kebijaksanaan. Mengemban amanah tambahan di jabatan struktural sejak 2009 sampai sekarang ini, saya merasakan bantuan dan dukungan yang luar biasa dari banyak teman dan kolega. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas arahan dan kerjasamanya, serius dan canda tawanya, sehingga telah menjadikan tugas itu menjadi mudah untuk dilaksanakan. Profesor Sero, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya memegang amanah sebagai Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, teman-teman Wakil Dekan, Profesor Muslikin Hidayat dan Dr. Ali Alawuddin, Dr. Ali Awaludin, serta segenap manajer. Tidak lupa juga dukungan sepenuhnya oleh staf tenaga kependidikan, baik di kantor pusat Fakultas Teknik maupun di departemen di bawah koordinasi Pak Kepala Kantor Administrasi dan para koordinator. Terima kasih juga kepada pengelola program studi di lingkungan Fakultas Teknik, baik program sarjana, magister, doktor, PSPPI, PP Arsitek maupun METSI, yang menjadi garda terdepan pelaksana program dan kebijakan akademik. Juga syukron kasiron untuk para kadep dan jajaran pengurus departemen semuanya atas dukungan manajemen dan kebijakannya. Selain para dekan dan rekan-rekan pengurus yang sudah saya sebutkan di atas, terima kasih seterusnya dan penghargaan kepada kolega pengurus Fakultas Teknik dan pengurus jurusan atau Departemen Teknik Geologi periode sebelumnya, yang telah bekerja sama menjalankan amanah bersama saya. Pengalaman bekerja dengan Bapak Ibu adalah penggalan sejarah yang sangat bermakna bagi saya. Hubungan kelembagaan dan personal selama menjalankan amanah di Fakultas Teknik menjadikan saya banyak mendapat pimpinan dan kolega kerja di lingkup UGM. Terima kasih untuk bantuan, arahan, dan kerjasamanya yang sangat baik dan senantiasa meninggalkan kenangan indah kepada pimpinan universitas, Wakil Rektor Bidang Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, Bidang Kerjasama dan Alumni periode sebelumnya, beserta para direktur, wakil direktur, dan staf di bidang terkait, serta rekan-rekan wakil dekan bidang penelitian pengabdian kepada masyarakat dan alumni periode 2016-2021 di seluruh fakultas. Terima kasih juga saya sampaikan kepada wakil rektor bidang pendidikan, pengajaran, dan kemahasiswaan, dan yang sekarang wakil rektor bidang pendidikan dan pengajaran, kemudian wakil rektor bidang kemahasiswaan, pengabdian masyarakat, dan alumni, beserta para direktur, wakil direktur dan staf di bidang ini, dan juga rekan-rekan wakil dekan bidang akademik atau pendidikan dan kemahasiswaan di lingkungan UGM periode 2021 sampai 2026. Kerjasama saling melengkapi dalam suasana serius maupun canda selalu menjadi energi positif dan terus berkarya yang terbaik dan bersemangat. Keterlibatan saya dalam penelitian banyak bersinggungan dengan kolega dari industri minyak dan gas bumi, mulai dari penelitian untuk eksplorasi awal hingga pengembangan lapangan migas. Terima kasih kepada Dirjen Migas dalam hal ini Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas, Direktorat Program beserta rekan-rekan kelompok pengembangan wilayah kerja migas konvensional. Terima kasih juga kepada tim wilayah kerja migas dari perwakilan universitas yang sering berinteraksi dalam waktu itu, perwakilan dari SKK Migas, Badan Geologi, Lemigas, dan lain-lain.
Untuk tim studi dari UGM, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang hebat selama ini, baik teknik geologi Fakultas Teknik maupun dari geofisika Fakultas MIPA, serta dukungan dari luar UGM yang sangat banyak, diantaranya dari Teknik Perminyakan UPN, Geologi Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, Teknik Perminyakan Universitas Proklamasi 45, tim dari Geodilika Teknika Nusantara, dan lainnya secara personal maupun sebagai tim. Puluhan asisten telah terlibat dalam kerja-kerja penelitian sejak 2008 lalu, yang sekarang sudah banyak yang mandiri bekerja di berbagai bidang. Terima kasih, semoga kita bisa bersilaturahim kembali dalam suasana yang lebih baik di waktu yang akan datang. Setidaknya tim kami telah berkolaborasi dengan 35 industri migas yang beroperasi di Indonesia. Semoga kerjasama yang ada selama ini bisa memberikan manfaat untuk kepentingan yang lebih luas bagi bangsa Indonesia. Terima kasih banyak kepada pemimpin, manajemen maupun ekspert yang terlibat dalam kerjasama yang telah dijalankan dengan tim UGM. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu demi satu ratusan nama yang telah berinteraksi selama ini. Beberapa organisasi profesi saya ikut bergabung sebagai sebuah konsekuensi untuk pengembangan diri dan jejaring. Terima kasih kepada semua pimpinan IAGI, teman-teman di Komisi Sandi Stratigrafi dan Forum Sedimentologi Indonesia periode 2020-2023, kolega jauh di International Association of Sedimentologists, dan juga untuk pengurus dan anggota Persatuan Insinyur Indonesia. Saya banyak menerima ucapan selamat dan doa dari teman-teman. Sudah seharusnya saya membalas semua itu dengan doa dan ucapan terima kasih atas pertemanan yang tulus dari dulu hingga sekarang bagi teman-teman di SD, SMP, SMA, dan kuliah. Pada cakupan yang lebih luas, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada keluarga alumni Teknik Geologi atau Kagiogama, kepada keluarga alumni Teknik Universitas Gadjah Mada Katsgama, dan anggota keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama, karena intensitas kerjasama kelembagaan yang sangat baik dalam banyak kesempatan. Keluarga alumni yang selalu memberi inspirasi, informasi, dan juga hiburan penuh makna di sela-sela rutinitas keseharian saya. Saya merasa perlu juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang pernah bersama berjuang, saling menolong, dan saling menyemangati selama studi di Malaysia. Semoga semuanya senantiasa dalam naungan rahmat Allah. Naskah pidato pengukuhan ini direview dan banyak diberikan masukan oleh Profesor Bambang Agus Kironoto dari Teknik Sipil dan Profesor Tumiran dari Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Terima kasih banyak dan semoga menjadi amal jariah Bapak berdua. Terima kasih kepada pengurus kampung, teman-teman takmir Masjid Al-Irsyad dan Mushola Salam, teman-teman pengurus PRM di Karanganyar Yogyakarta beserta semua warga, jamaah dan anggota atas kehidupan bermasyarakat dan berjamaah yang sangat indah dan membahagiakan. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan jamaah haji tahun 2009 dan 2018 yang masih tetap terjalin dan saling mengingatkan serta menguatkan untuk bersama-sama mencari jalan keridhaan Allah. Jazakumullah khairan katsira, kami aturkan kepada para ulama, kiai, ustadz, beserta para santri yang selama ini sering berinteraksi atas doa-doa dan nasihat yang saya rasakan dampak baiknya bagi saya selama ini. Matur nuwun bagi keluarga besar Kertonadi, keluarga besar Imam Sudarmo, keluarga besar Ahmad Sakroni, saudara kandung, saudara ipar, beserta keponakan dan cucu keponakan semuanya atas doa, bantuan maupun kekeluargaan yang selalu menyenangkan. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan yang melimpah untuk kita semua. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya mempersembahkan capaian saya sebagai guru besar ini kepada orang tua saya, almarhum Bapak Arjono dan Ibunda almarhumah Hajah Markamah. Kasih sayang terindah dan doa terbaik yang terus mengalir sepanjang masa menjadi inspirasi bagi saya bekerja dan berkarya dalam koridor ibadah untuk memberi manfaat terbaik bagi pihak lain. Mereka sejatinya paling berhak mendapatkan semua ucapan dan capaian saya ini. Demikian juga kepada Bapak, Ibu mertua, almarhum Haji Ahmad Mursyidi dan almarhumah Hajah Siti Jumiatin yang senantiasa memberikan bimbingan, dorongan dan doa terbaiknya sejak saya menjadi bagian dari kehidupan beliau. Apa yang telah mereka berikan kepada saya masih sangat terasa, meskipun mereka semua sekarang tidak bisa menyaksikan apa yang terjadi saat ini. Di antara doa-doa yang dipanjatkan, semoga terselip kabar kebahagiaan ini untuk mereka semua. Amin. Kepada istri saya tercinta, Anis Khairinisa, dirimu adalah sayap yang selalu setia dan siap untuk terbang menjalani kehidupan bersama dalam suka dan duka di setiap waktu dan keadaan. Mohon maaf tidak merangkai kata-kata yang bisa mewakili
Besarnya rasa terima kasih atas semua yang telah dan terus saya dapatkan selama ini. Untuk anak-anakku tercinta, Azhar Khalil Mubarak, Ilma Tazkiyah, dan Yazid Khairi Akram, anugerah dan amanah terindah yang Bapak Ibu terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa bersyukur, berdoa, dan berupaya untuk memastikan bahwa kehidupan kita di dunia dan berkumpulnya kalian bersama Ibu Bapak di akhirat nanti senantiasa dalam kebaikan dan naungan kasih sayang Allah. Terima kasih untuk selalu berusaha menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kepada hadirin semua, saya senantiasa memohon doa semoga amanah sebagai guru besar di Fakultas Teknik dapat saya laksanakan dengan setulus hati dan sebaik-baiknya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan dharma bakti kepada Republik Indonesia melalui Universitas Gadjah Mada yang saya banggakan ini. Akhirnya, kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu dengan sabar dan tulus mendengarkan pidato pengukuhan ini, baik yang berada di ruang Balai Senat Universitas Gadjah Mada maupun yang mengikuti secara daring via YouTube dimanapun berada, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi sedalam-dalamnya serta memohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Semoga Allah memberkahi kita semua. Sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.